Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membuat atau belajar tentang fungsi teks, sekarang kita akan belajar tentang fungsi matematika. Fungsi ini ada average, sum if, count, dan count if. Tapi sebelum ke sana, kita akan belajar dulu tentang cell. Cell adalah merupakan perpotongan atau bertemunya antara kolom dan baris. Misalkan kalau di sini ini ada sel B6, di sini adalah B7, ini A8 dan seterusnya. Sel itu akan terbagi menjadi tiga, yaitu sel relatif, sel semi absolut, dan sel absolut. Penggunaannya, kalau sel relatif adalah sel di mana apabila sel itu di copy, dia akan menyesuaikan dengan tempat atau lokasi yang baru. Misalnya ini ya, ada harga, jumlah beli, totalnya sama dengan kalau kita kalikan ini sel B6 dikali dengan sel C6 gitu. Kalau kita drag ke bawah maka hasilnya benar, langsung ini akan menyesuaikan. Ini adalah B7 kali C7, ini adalah B8 kali C8, ini adalah B9 kali C9 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sel semi absolut. Semi absolut nanti ditandai dengan salah satu kolom atau barisnya itu akan diberi tanda dolar. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Kita akan membuat perkalian seperti ini. 1 kali 1 hasilnya harusnya 1. Kemudian 2 kali 2 di sini adalah 4 dan seterusnya. Kita tidak bisa menggunakan sel perkalian dengan menggunakan sel relatif. Kalau saya kalikan menggunakan sel relatif, hasilnya. Nah, kalau kita drag, nah dia menyesuaikan dengan yang baru. Di sini adalah F4, F6 kali H4 dan seterusnya. Dia akan ke bawah terus. Ya. Maka kita butuh sel relatif. Kita mengabsolutkan salah satu kolom dan baris. Kita perlihatkan kalau di sini supaya dia ke bawah, itu kita mengabsolutkan yang ini supaya tidak ke bawah. Kita absolutkan yang baris ketiga. Baris ketiga kita absolutkan dengan memberikan di depannya adalah tanda dolar. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tarik, ya, sudah benar ya. Ini sel absolut. Tapi masalahnya kalau kita tarik ke kanan, ini masih salah. Karena itu kita mengabsolutkan dulu. Tadi kita lihat di sini. Kita harus mengabsolutkan yang baris ini juga. Yang baris kelima. Baris kelima kita absolutkan di sini. KF5 jadi F dolar 5. Nah, ini sel semi absolut. Ya. Kita geser ke bawah. Oke, salah. Sorry. Yang kita absolutkan adalah F-nya. Barisnya, baris ini ya. Kita absolutkan yang ini. Ini supaya tidak bergerak, kita kasih dolar. Oke. Ke bawah. Ya, sama. Kemudian kalau kita geser ke kanan. Oke, sudah benar gitu ya. Jadi rumusnya adalah F dolar F5 dikali H dolar 3 gitu ya. Kemudian kalau kita drag ke bawah ini juga hasilnya sudah benar ya. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 4 dan seterusnya. Sampai 10 kali 10 sama dengan 100. Ini
perkalian. Ini kita menggunakan sel semi absolut. Kemudian yang selanjutnya adalah sel absolut, sel atau absolut mutlak. Ini adalah sel di mana kita mengabsolutkan semuanya, gitu ya. Jadi misalnya ini. Kalau seperti ini salah gitu ya. Harga per liter bensin itu adalah 4.500 misalkan. Kalau 1 liter berarti harganya ini sama dengan T9 dikali dengan harga per liter 4.500 ini. Enter. Nah, kita tarik sama aja. Kan error gitu ya. Karena ini ada rumus, kemudian ini rumus dan seterusnya. Maka untuk membuat ini supaya benar, ini kita absolutkan yang sel V7. Jadi kita absolutkan V7-nya itu dengan di depannya kita kasih dolar dolar 7. Atau kalau mau pakai shortcutnya kalian bisa pencet F4. Ini kita absolutkan. Jadi kalau seperti ini sudah nggak bergerak. Jadi perkalian yang dimanapun akan dikalikan dengan V7. Jadi T9-nya ini masih relatif artinya kalau kita geser atau kita kopikan itu akan ke sel yang baru. Tapi kalau yang V7-nya itu relatif. V7-nya adalah absolut. Kita geser aja ke sini. Nah, sudah benar. Sama di sini juga sama. Ini 9 kan. Nah, ini sudah benar. Jadi itu untuk macam-macam sel atau alamat sel, yaitu sel relatif, sel semi absolut, dan sel absolut. Oke, sekarang kita ke fungsi matematika. Fungsi matematika yang pertama yaitu average. Average digunakan untuk membuat rata-rata dari data. Oke, misalnya ini ada nilai matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Andi matematikanya 48, IPA 55, IPS 75, dan seterusnya. Rata-ratanya berapa? Untuk rata-rata Andi, kita bisa tuliskan sama dengan average kemudian kita blok saja seperti itu. Nah, rata-rata Andi ternyata 68. Ini kita bisa menggunakan rumus baru atau kita drag saja seperti ini. Nah, rata-ratanya Rina adalah 48,75. Itu untuk average. Kemudian fungsi matematika yang kedua yaitu sum. Sum gitu ya. Nah, langsung sum dan sum saja. Sum digunakan untuk menjumlahkan data. Jumlahkan data. Misalnya transaksi, berapa jumlah transaksi di sini gitu ya. Maka langsung saja kita tuliskan sum sama dengan sum. Kemudian saya yakin kalau sum sudah sering dipakai gitu ya, tidak ada masalah. Hasilnya seperti itu, sum. Selanjutnya adalah sum if. Sum if ini sum tadi, sum kita jumlahkan lagi sama dengan sum. Kemudian kita drag ke sini. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu untuk sumnya. Kemudian sum if itu digunakan untuk membuat penjumlahan dari kriteria dengan menggunakan kriteria ya. Jadi
Jadi sum if digunakan untuk menghitung jumlah dengan kriteria tertentu. Misalkan di sini total nilai transaksi di wilayah Jakarta berapa? Kemudian yang distributornya Batavia berapa? Kemudian Irfan, tanggung jawabnya Irfan berapa? Gitu ya. Oke. Kalau di wilayah Jakarta kan berarti di sini distributornya Batavia di sini, kemudian Irfan di sini. Berapa jumlahnya? Kita tinggal menggunakan rumusnya adalah sum if, kemudian ring, kemudian kriteria, kemudian sum ring. Nih, sum if, ring, kriteria, kemudian sum ring. Ya. Contohnya di sini adalah Jakarta sama dengan sum if, sum if, kemudian ringnya yang mana yang mau kita jumlahkan, yaitu yang ringnya adalah ini, ringnya wilayah berarti di sini wilayah, kita blok saja di sini, kemudian titik koma. Jangan bingung kalau tempat kalian menggunakan koma gitu ya, jadi sama saja. Koma. Kriterianya apa? Kriterianya yang mau kita jumlahkan, yang kriterianya apa? Yang kriterianya Jakarta. Kalian bisa tulis seperti ini, Jakarta. Jakarta. Gak masalah untuk huruf besar atau kecil, ya nggak sensitif. Jakarta. Kemudian sum ring-nya yang kita jumlahkan ini. Jadi di wilayah Jakarta itu berapa? Kita tidak manual menuliskan Jakarta, dia akan menghitung yang Jakarta berapa. Nah, itu kalau di wilayah Jakarta seperti itu. Atau kalau di sini sudah ada Jakarta, Batavia, dan Irfan, ini berarti ini yang Jakarta ini bisa diganti dengan penunjukan sel. Saya ganti di sini Jakarta adalah F16. Seperti itu juga sama saja. Jadi bisa menuliskan langsung atau bisa kalau sudah di sini berarti tinggal klik aja penunjukan sel. Kemudian kalau di distributor berapa? Di distributornya Batavia, kita coba sama dengan sum if, kemudian ringnya adalah distributornya ini, tuh, koma, kriterianya adalah Batavia atau F17, kemudian sum ringnya sama, ini dia akan memilih atau menghitung yang Batavia, kurung, enter. Kemudian Irfan, kalau penanggung jawabnya Irfan sama saja, sum if, kemudian ringnya tanggung jawab, kemudian titik koma, kriterianya adalah Irfan atau F16, kemudian summary-nya transaksi. Oke. Nah, itu adalah untuk sum dan sum if. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah count dan count if. Count digunakan untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka. Ini seperti ini. Ada misalnya kalian nanti ada beberapa data gitu ya, yang berupa angka, yang angka itu berapa. Kalau cuma seperti ini bisa kita hitung ya, ada 3 gitu ya. Tapi nanti kalau datanya sudah ratusan atau bahkan lebih dari itu akan susah. Maka kita menggunakan count. Dengan count, kemudian langsung aja rumusnya tinggal count, kemudian
value-nya gitu ya. Count kemudian value. Value-nya berapa? 1, 2. Di sini saya blok aja sampai sini. Oke. Tutup kurung. Hasilnya 3 karena yang angka 3. Ini akan huruf teks ya, dan ini blank, nggak ada. Oke, ini untuk count. Kemudian count if itu hampir sama dengan sum if. Jadi count if itu digunakan untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen dengan kriteria tertentu. Misalkan seperti ini. Ini ada data kehadiran siswa gitu ya. Arsa, Amran gitu ya. Hari ini misalnya ada Arsa sakit, Amran hadir, Ali, Alfa dan sebagainya. Di sini kalian disuruh menghitung yang hadir berapa orang, yang sakit berapa, yang izin berapa, dan yang Alfa berapa. Kalau datanya banyak, misalnya satu kelas satu hari, itu nanti susah menghitungnya. Maka kita menggunakan rumus count if. Count if rumusnya adalah count if, kemudian ring, kemudian kriterianya. Oke. Sama dengan sum if tadi ya berarti. Ringnya berapa? Ringnya kita blok yang ini saja. Kemudian yang dicari yang mana? Yang hadir. Hadir itu kita klik saja E15 misalkan seperti itu. Untuk kurung. Nah, ternyata yang hadir ada 5. Ini nggak masalah ya. Ini kamu pakai huruf kecil ini juga dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Kecil atau huruf besar sama. Yang izin berapa? Nah, kalau kita drag seperti ini akan salah gitu ya. Kenapa salah? Tadi sudah kita belajar tentang sel relatif, absolut, dan semi absolut. Kalau kita drag ke bawah itu berarti sel relatif, dia akan menyelesaikan. Nah, dia akan ke bawah. Sakit nggak kehitung gitu ya. Dari sini yang harusnya nggak kehitung gitu ya. Dan yang sini itu yang asa dan Afan nggak hitung gitu ya. Kalau mau di drag rumusnya harus diubah, yaitu di sini kita buat sel absolut, kita absolutkan dengan memencet misalnya tombol F4 atau kalian kasih dolar tadi ya, bentar. Nah, sudah benar, sudah ke bawah. Nah, ini hasilnya. Oke, itu dulu untuk fungsi matematika pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan besok ke fungsi yang lain, yaitu fungsi logika. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.